warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini di tanggal 13 atau 14 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 September tahun 2024 Miladiah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, perpisahan dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Meninggalkan sesuatu yang disukai oleh jiwa adalah perkara yang sangat berat, kecuali jiwa-jiwa manusia-manusia yang dimudahkan untuk meninggalkan sesuatu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara bentuk sikap tunduk seorang muslim, ada kalanya sesuatu harus ditinggalkan karena haram, memadaratkan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi terkadang atau ada pula sesuatu yang ditinggalkan atau selayaknya ditinggalkan oleh seorang muslim karena dengan tujuan dia ingin mencapai keutamaan, kedudukan, derajat yang lebih tinggi. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Perkataan karena Allah Subhanahu wa taala itu harus kita berikan penekanan. Karena ada seseorang yang meninggalkan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala ini bertambah berat, khususnya bagi jiwa-jiwa yang kosong, lagi sepi dari keikhlasan. Tapi kita sama-sama mengetahui manusia menjadi mulia bukan karena mengikuti segala sesuatu yang hendak dia ikuti.
manusia terbedakan dengan makhluk yang lain bukan karena manusia terbedakan dengan makhluk yang lain karena manusia mampu memilah dan memilih mana yang terbaik untuk dia kerjakan dan mana yang buruk untuk dia tinggalkan. Kita semua, termaksud saya, berkehendak atau berkeinginan kuat untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, perkataan diriwayatkan dari Rasulullah SAW ini hendaklah kita berikan penekanan, diriwayatkan. Ini sebagai suatu isyarat bahwasanya sesungguhnya hadis ini dhaif, lemah. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh para ulama ahli hadis. Apabila hadis tersebut lemah, dhaif, maka hendaklah diungkapkan dengan sighat tamrid, diriwayatkan. Tidak disebutkan dengan sighat jazm bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak seperti itu. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadisnya dhaif, walaupun beredar dari lisan ke lisan, dari tulisan ke tulisan, dari majelis ke majelis. Adapun riwayat yang kuat, riwayat yang disahihkan oleh para ulama, adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik bagimu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis riwayat Imam Ahmad tersebut sahih di atas syaratnya Imam Muslim. Kalau Anda cermati lafaz yang dhaif dengan lafaz yang sahih, tidak ada bedanya atau mirip. Tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, kita katakan lafaz yang pertama dhaif, adapun lafaz yang sahih adalah innaka lan tada'a syai'an lillahi illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidak engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik untukmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis yang agung ini bersama-sama mari kita tadabburi. Rasulullah SAW mengatakan, "Lan tada'a syai'an." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu. Kalau Anda jemaah rahimani wa rahimakumullah
dalam bentuk nakirah di dalam lafaz syai'nya. Terbedakan antara nakirah dengan ma'rifat dengan didahului alif lam pada ma'rifat. Sedangkan pada nakirah tidak didahului dengan alif lam. Rasulullah SAW mengatakan innaka lan tada'a syai'an, bukan innaka lan tada'a syai'. Tidak dengan innaka lan tada'a syai', tetapi innaka lan tada'a syai'an tanpa alif lam, nakirah. Dan didahului dengan penafian, peniadaan, lan. Di antara faedah nakirah yang didahului dengan lam atau la, di dalam bahasa Arab penafian itu bisa dengan la, lam atau lan. Ini memberikan faidah umum, yakni segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang hamba karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu tertentu, tapi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang hamba karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu tertentu yang mana yang selainnya tidak termaksud. Kalau perkataan segala sesuatu seluruhnya, makanya di dalam hadis ini innaka lan tada'a syai'an, bukan innaka lan tada'a syai'. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang hamba karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kemudian kita cermati segala sesuatu tersebut berdasarkan hukumnya, maka yang pertama, meninggalkan sesuatu yang memang wajib untuk ditinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang secara hukum memang wajib untuk ditinggalkan. Seorang muslim meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah SAW perintahkan untuk ditinggalkan. Hukumnya wajib untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Semisal Rasulullah SAW mengatakan ijtanibus sabi'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah, jangan dekat-dekat apalagi melakukannya. Maka meninggalkan sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan ini suatu keharusan. Tidak ada pilihan bagi seorang muslim. Dia wajib meninggalkannya. Kalau kemudian dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya untuk ditinggalkan, dia terjatuh kepada keharaman. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang hukumnya masih meragukan. Kalau di dalam makalah yang ada di hadapan Anda dalam format PDF, mungkin sudah ada di hadapan Anda ya makalahnya dalam format PDF, betul? Saya hanya sebutkan 2. Setelah kemudian memurojaah, memperhatikan, mencermati, maka sebenarnya bagus sekali ditambahkan dengan yang ketiga. Meninggalkan sesuatu yang makruh atau
atau syubhat. Hukumnya makruh atau syubhat. Maka meninggalkan sesuatu yang hukumnya makruh, bahkan syubhat, adalah perkara yang dituntut di dalam syariat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Faman ittaqa'a bisyubhat," dan siapa yang menjaga dirinya dengan tidak melakukan perkara-perkara yang syubhat, faqad taqa dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menjaga kebagusan agamanya dan harga dirinya, kemuliaannya. Ini maklum. Hadis ini ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana di awalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat." Yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat, meragukan. Faman ittaqa'a bisyubhat, siapa yang meninggalkan sesuatu yang syubhat, maka dia telah menjaga kebagusan agamanya dan menjaga menjaga harga diri dan kemuliaan dirinya. Maklum. Hadis yang ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis keberapa? 6 ya. Maka meninggalkan yang makruh atau syubhat tertuntut. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang halal untuk dikerjakan. Pada hakikatnya dia halal untuk dikerjakan. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang halal untuk dikerjakan, dia melihat ada maslahat di dalam meninggalkannya. Hukum asalnya halal, boleh dia lakukan. Tetapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu dia cermati ketika dia meninggalkan sesuatu yang halal tersebut, ada maslahat bagi dirinya. Inilah perkataan para ulama semisal Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, ketika mendefinisikan apa yang dimaksud dengan wara'. Seseorang meninggalkan sesuatu yang kemudian dia perhatikan, sesuatu tersebut tidak membawa manfaat atas dirinya dan berpotensi membahayakan akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah. Pada hakikatnya dia adalah perkara yang halal mubah, tetapi dia tinggalkan. Karena ketika dia cermati perkara yang halal dan mubah ini, kalau dia ambil itu berpotensi membahayakan urusan akhiratnya. Definisi dari wara' dan zuhud, sebagaimana yang barusan saya nukil tadi, itu tidak saya lihat langsung dari bukunya Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Ibnu Qayyim. Saya belum periksa dari bukunya Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Ibnu Qayyim, tapi saya menukil dari syarah Kitabul Jami' karya Ustaz kita Dr. Firanda Anbirja Hafizahullah Ta'ala. Tentu bisa lihat dalam syarah Kitabul Jami', beliau mendefinisikan zuhud dan wara' menukil ucapan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Seseorang meninggalkan sesuatu yang mubah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia meninggalkan sesuatu yang mubah tersebut? Karena dia cermati, dia perhatikan sesuatu yang mubah tersebut berpotensi membahayakan agamanya.
syubhat atau yang mubah halal. Untuk Anda ketahui jemaah, yang namanya lafaz halal, mubah, ibahah itu adalah lafaz yang sering dipergunakan oleh para ulama di kita dalam keadaan saling menggantikan. Kadang-kadang mereka ucapkan mubah, kadang-kadang mereka katakan halal, kadang-kadang mereka katakan ibahah, dan seterusnya. Makanya ketika Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin menjelaskan tentang perangkap-perangkap syaitan dan tingkatannya, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya syaitan merangkap manusia lewat berbagai macam tahap dan fase. Fase yang paling tinggi, syaitan berusaha merangkap manusia agar mereka terjatuh kepada dosa kesyirikan, pembatal-pembatal keimanan dan keislaman. Apabila kemudian hamba tersebut bisa lepas dari perangkap yang pertama, maka syaitan jebak atau berusaha memerangkap manusia dengan perangkap yang kedua. Yang di perangkap kedua agar seorang hamba na'udzubillah min dzalik terjatuh kepada dosa-dosa bid'ah, baik bid'ah secara i'tiqadi atau bid'ah secara amali. Andai kata kemudian manusia telah selamat dari perangkap yang kedua ini, maka syaitan tidak berputus asa. Dia lebarkan perangkapnya, memerangkap manusia dengan perangkap yang ketiga, dosa-dosa besar selain yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kesyirikan dan yang semisalnya, yang kedua bid'ah i'tiqadi atau amali. Kalau manusia selamat dari perangkap yang ketiga, maka syaitan tidak berhenti, tidak berputus asa. Dia lebarkan perangkapnya menjadi perangkap yang keempat, dosa-dosa kecil. Kalau kemudian selamat manusia dari dosa-dosa kecil, pertanyaannya siapa di antara kita yang selamat dari dosa-dosa besar, selamat dari dosa-dosa kecil? Maka kalau kita menginsafi keadaan diri kita, nampaknya pada perangkap yang ketiga atau yang keempat pun kita sudah terjebak. Tapi diasumsikan, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ada hamba-hamba yang selamat dari perangkap yang keempat. Maka syaitan tidak berhenti, tebarkan jalannya dengan perangkap yang kelima, yakni fudul mubah, berlebihan dalam perkara yang mubah. Mubah, gak haram, gak makruh, mubah, tapi fudul, berlebih-lebihan. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak termaksud kandungan hadis ini ketika Rasulullah SAW mengatakan innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah. Tidak termaksud kandungan hadis ini seseorang meninggalkan perkara yang sunnah, apalagi meninggalkan perkara yang wajib. Tidak boleh kemudian, mengapa kau tidak mengerjakan perkara yang wajib ini? Saya tinggalkan perkara yang wajib ini karena Allah. Kenapa kau tidak mengerjakan perkara yang sunat ini? Saya meninggalkan perkara yang sunat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh dibawa kepada pemahaman tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu di sana adalah perkara yang sunnah, apalagi perkara yang wajib. Maka dia hanya ada perkara yang haram atau perkara yang makruh, termaksud di dalamnya syubhat, atau perkara yang mubah karena dia khawatir apabila mengerjakan perkara yang mubah atau halal tersebut berpotensi membahayakan urusan dunia dan akhiratnya. Ada kisah yang menarik sekali, ungkapan yang indah sekali yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Raudatul Muhibbin.
Beliau mengatakan, andai ada seseorang pencuri yang meninggalkan mencuri dalam keadaan dia sanggup untuk mencuri, jalan-jalan untuk mencuri tersebut mudah untuk dia tempuh, tapi dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang semisal dia tinggalkan. Dia mampu mencuri, tidak sulit bagi dia untuk mencuri. Jalan-jalan untuk mencuri itu terbuka lebar di hadapannya. Tetapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menggantikan apa yang dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Coba jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin merupakan salah satu hal yang mesti saya tambah dari makalah ini, karena makalah ini saya selesaikan 27 Agustus 2019, 5 tahun yang lalu. Ada hal-hal yang di sela-sela saya menyampaikan makalah ini, kemudian kita memurojaah kembali, kita belajar, kita mendengarkan taklim, kita membaca kitab. Nampaknya bagus sekali kalau hal-hal tersebut kita masukkan ke dalam makalah ini. Ada ucapan yang indah sekali dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maklum, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maklum itu hadis imam yang adil dan seterusnya, 7 kelompok. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala memberikan sebuah pertanyaan yang beliau jawab sendiri. Mengapa 7 orang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW secara sekaligus dan mendapatkan keutamaan yang sama seperti itu? Kata Imam Ibnu Hajar, beliau menukil ucapan Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dalam Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan ada kesamaan dari 7 kelompok orang ini, bahwasanya 7 kelompok orang ini adalah orang-orang yang pada hakikatnya mampu untuk melakukan kemaksiatan tetapi mereka tinggalkan. Seorang imam penguasa, saya ambil contoh 2 saja dari 7 kelompok tersebut. Seorang imam penguasa yang kedudukan kekuasaan ada di tangannya, dia tinggalkan untuk melakukan perbuatan zalim dan sewenang-wenang. Dia memilih untuk menjadi imam yang adil, padahal dia mampu untuk mengerjakan tindakan zalim dan sewenang-wenang. Imam yang adil, itu kan kelompok pertama. Sebagaimana seorang anak muda yang kata Rasulullah SAW, asyabun nasyah fi ibadatillah, seorang pemuda maklum, badannya sehat, syahwatnya kuat, waktunya lapang. Seorang pemuda yang dia tinggalkan untuk melampiaskan syahwatnya, dia tinggalkan untuk bersenang-senang, dia tinggalkan segala sesuatu yang mengecoh dan menipu dari perkara dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang dia lakukan bahkan asyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia didik diri dia tanpa diri dia untuk berada di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan 2 contoh saja. Adapun yang lainnya dari 7 itu, yang 5 lainnya silahkan Anda baca ucapan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika beliau menukil ucapan Imam Al-Khattabi. Lihat, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan sesuatu
suatu persepsi atau tafsir dari Imam Ibnul Qayyim, yang paling bagus sebenarnya bukan membawakan ucapan Imam Ibnul Qayyim, tetapi membawakan contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana seseorang imam yang mampu berlaku zalim lagi sewenang-wenang, dia memilih untuk bersikap adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, yakni naungan dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Sebagaimana seseorang pemuda yang mampu untuk melampiaskan syahwatnya, bersenang-senang mengikuti dan menguntit dunia, tetapi dia tinggalkan karena Allah, dia didik diri dia untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan naungan untuk pemuda-pemuda tersebut. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Lafaz pertama, innaka lan tada'a syai'an. Lafaz kedua, lillahi azza wa jalla. Ini masih hadis yang sama, bukan hadis yang berbeda. Kita sedang mencermati hadis ini potongan demi potongan, supaya kita atas izin Allah memiliki pemahaman yang baik terhadap hadis ini. Meninggalkan sesuatu lillahi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita meninggalkan sesuatu yang disyariatkan dan akan digantikan dengan yang lebih baik itu karena motivasinya meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sesuatu tersebut motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata para ulama, karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, boleh mungkin dilengkapi di jalan Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan di jalan Allah dan untuk Allah ini tambahan yang baru yang nggak ada juga di makalah. Untuk Anda ketahui jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya setelah menulis tulisan ini 5 tahun yang lalu, saya juga memiliki suatu tulisan yang menjelaskan tentang terkait hijrah dan istiqamah. Apa judulnya, agak lupa saya. Jangan jalan atau bergerak ke belakang atau begitulah, agak lupa saya judulnya. Karena ternyata ada fenomena seperti ini. Ada seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, tetapi setelah dia tinggalkan, dia tidak berjalan di jalannya Allah. Ada fenomena seperti itu ya jemaah. Ada seseorang atau sekelompok orang meninggalkan sesuatu karena Allah, tetapi dia tidak berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh sangat bagus sekali kalau kemudian ditambah meninggalkan sesuatu karena Allah, itu lafaz yang kita petik dari hadis ini juga di jalan Allah. Karena hijrah yang meninggalkan sesuatu karena Allah itu bukan hanya di permulaannya saja, tetapi bahkan hijrah yang sempurna adalah meninggalkan sesuatu karena Allah dan berjalan di atas jalan syariat. Ada sebagian fenomena, sebagian orang meninggalkan sesuatu karena Allah, tetapi entah dengan sebab satu dan lain hal, setelah itu menempuh jalan selain jalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini kita lihat fenomena-fenomena orang-orang yang hijrah di awal, tetapi kemudian menempuh jalan yang salah di dalam perjalanannya. Maka meninggalkan sesuatu karena Allah
Allah ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan menunjukkan kepada kita penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang melatar belakangi seseorang meninggalkan sesuatu tersebut. Karena seseorang meninggalkan sesuatu sebabnya beraneka ragam. Bisa jadi dia meninggalkan sesuatu tersebut karena takut celaan manusia atau hukuman, atau bisa jadi seseorang meninggalkan sesuatu karena dia tidak mampu mengerjakan sesuatu tersebut. Maka para ulama mengatakan syarat untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas suatu perbuatan yang ditinggalkan adalah dia meninggalkannya secara sengaja dan dia niatkan meninggalkan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dua orang yang meninggalkan perbuatan zina. Berbeda dua orang yang meninggalkan perbuatan zina. Orang yang pertama, dia meninggalkan perbuatan zina karena dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia cermati firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa as-sabila wa sa'as-sabila. Adapun orang yang kedua meninggalkan perbuatan zina karena tidak memiliki kesempatan untuk berzina, atau kemudian tidak ada yang diajak untuk berzina, atau ketika dia cermati tidak ada tempat yang aman bagi dia untuk berzina. Dua-duanya sama-sama tidak berzina, tapi orang yang satu mendapatkan ganjaran pahala, adapun orang yang kedua ini tidak mendapatkan ganjaran pahala. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia tetap berdosa karena haknya, keinginannya tetap hendak mengerjakan perbuatan zina itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man hamma ala sayyi'atan, siapa yang berkehendak untuk mengerjakan perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. Kemudian hadis ini lafadznya akan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatannya yang dia pilih. Cermati ucapan saya ini jemaah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatannya, yakni perbuatan hamba tersebut yang dia pilih. Sudah barang tentu konsep Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan hamba itu bukan hamba tersebut bebas merdeka berbuat sekehendaknya tanpa ada campur tangan Allah di dalamnya. Enggak begitu. Ahlussunnah di dalam masalah khalq af'alil ibad itu berada di bab pertengahan. Hamba berbuat berdasarkan ikhtiarnya dan perbuatan hamba ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan keyakinan Ahlussunnah tentang perbuatan hamba. Hamba berbuat sesuai dengan ikhtiar dan kehendaknya, dan perbuatan hamba tersebut merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Imam Bukhari menulis suatu buku Khalq Af'alil Ibad. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba, tapi hamba mampu berikhtiar atas perbuatan-perbuatan tersebut. Ini kita undurlah pembicaraannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus saya tekankan. Yang nanti insyaallah taala akan kita turunkan jemaah penjelasan lebih lanjut terkait dengan masalah ini. Tetapi ini menunjukkan kepada kita
ganjaran, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ganjaran atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal perbuatan. Dan ingat bahwasanya ganjaran dan balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba sesuai dengan amal perbuatan, ini jangan Anda anggap satu untuk satu, jangan. Karena hadis ini menunjukkan kepada kita akan kebenaran sabda Rasulullah SAW yang lain, di mana beliau mengatakan al-hasanat, yang namanya suatu kebaikan akan diganjar dengan bil asyra amsalha, itu minimal 10 ganjaran. Jadi Anda jangan bayangkan ketika hamba meninggalkan satu perbuatan, maka ganjaran kebaikan atas hamba tersebut hanya satu. Itu bukan perhitungan yang bersumber dari syariat. Ganjaran itu bukan semisal, tetapi yang lebih baik. Makanya seseorang membaca satu huruf bukan diberikan ganjaran satu, tetapi 10. Ketika seseorang mengerjakan puasa, yang intisari puasa itu adalah sabar, kesabaran hamba pada saat itu tidak diganjar dengan satu, tetapi diganjar sampai 700, bahkan tidak ada batasnya. Maka ganjaran itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan atas seorang hamba pasti lebih baik. Tinggal sekarang bagi kita meyakini saja sabda Rasulullah SAW yang berucap tidak dari hawa nafsunya. Setelah kita meyakini ucapan Rasulullah SAW terkait dengan hadis ini, maka kemudian kita tempuh apa yang menjadi tuntutan dari hadis ini. Maka saya bawakan balasan sesuai dengan niat. Ini maklum, seseorang meninggalkan sesuatu seperti yang saya sebutkan tadi, beraneka ragam motivasinya. Ada yang karena Allah, ada yang karena takut, ada yang karena tidak sanggup, ataupun yang semisal. Maka balasan sesuai dengan niat. Dan masyhur lagi ma'ruf, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya arti niat. Niat itulah yang akan merubah-rubah keadaan hamba. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia akan mendapatkan ganjaran. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu tetapi niatnya masih hendak mengerjakan sesuatu keburukan tersebut, dia tidak mendapatkan ganjaran, bahkan dia mendapatkan dosa. Karena sayyi'ahnya itu masih ada. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya turunkan pembicaraannya. Yang pertama, meninggalkan maksiat karena Allah. Iya, dia akan mendapatkan pahala dengan sebab meninggalkan maksiat tersebut. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung baca saja artinya. Yang artinya, jika seorang hambaku ingin melakukan kejahatan atau keburukan, janganlah kalian catat. Yakni janganlah kalian catat wahai malaikat hingga dia melakukannya. Jika dia melakukannya, maka catatlah dengan catatan yang semisal. Dan jika dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena Allah, maka catatlah satu kebaikan baginya. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, semisal Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu
Hajar bahwasanya malaikat mengetahui keinginan hamba berdasarkan kekuasaan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan timbul pertanyaannya, malaikat itu mengetahui isi hati hamba enggak sih? Timbul pertanyaannya. Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal itu mengetahui dan mencatat apabila amal tersebut sudah dikerjakan oleh hamba, atau bahkan malaikat sudah mengetahui apa yang hendak dikerjakan oleh hamba tersebut. Memang ada khilaf di dalam masalah ini, tetapi saya condong kepada pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya malaikat mengetahui keinginan hamba berdasarkan kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka. Cermati hadis ini, jika seorang hambaku ingin melakukan kejahatan, jangan kalian catat. Perkataan jika seorang hambaku ingin melakukan kejahatan itu adalah keinginan hamba untuk melakukan kejahatan, tetapi belum dia lakukan. Bukankah begitu juga? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian catat. Ini isyarat bahwasanya malaikat mengetahui isi hati hamba. Jangan kalian catat apa yang ada di dalam hati mereka. Maka berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Hajar mengatakan malaikat mengetahui keinginan seorang hamba berdasarkan kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat karena hendak mendapatkan pujian atau tujuan-tujuan yang lain. Maka dia tidak mendapatkan pahala dalam meninggalkannya, bahkan akan mendapatkan dosa karena dia telah terjatuh kepada perkara riya. Semisal ucapan Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Imam Ibnu Rajab, sesungguhnya dia akan disiksa karena meninggalkan kemaksiatan dengan niat semacam ini, karena telah mendahulukan perasaan takut dan harap kepada sesama manusia daripada perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuatu yang diharamkan. Kemudian Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah terhadap hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, mengatakan bahwasanya ini termasuk riya, dan kita sama-sama mengetahui riya secara terminologi adalah syirik asghar. Kenapa seseorang yang meninggalkan kemaksiatan karena manusia dikategorikan riya, syirik asghar? Karena dia telah menyetarakan meninggalkan maksiat yang seharusnya karena Allah, tetapi dia lakukan untuk atau karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Atau keadaan yang ketiga, seseorang meninggalkan maksiat karena nggak suka. Dan ini memang betul ada orang-orang yang kayak gitu. Dia meninggalkan kemaksiatan karena tidak berkehendak, karena tidak suka. Karena orang yang meninggalkan kemaksiatan itu ada beraneka ragam bentuknya. Dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah, dia meninggalkan kemaksiatan karena ingin pujian, sanjungan manusia atau kedudukan, harta, jabatan. Ini yang kedua. Atau dia meninggalkan maksiat karena tidak menyukainya. Maka kalau meninggalkan kemaksiatan karena Allah mendapatkan balasan ganjaran, meninggalkan kemaksiatan karena manusia, maka dia mendapatkan dosa. Bahkan Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan dia telah terjatuh kepada dosa riya, kesyirikan. Adapun meninggalkan kemaksiatan karena nggak berkehendak, karena nggak ingin, karena tidak berselera, maka kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala,
tidak berhasrat. Ini harus kita katakan tidak berselera, tidak berhasrat, tidak berkehendak. Bukan tidak sanggup, itu beda ya. Saya turunkan sebagai satu contoh. Ada seseorang meninggalkan kemaksiatan, ambil contoh zina. Kenapa dia meninggalkan kemaksiatan, ambil contoh zina? Karena Allah. Dia mendapatkan ganjaran. Kenapa seseorang meninggalkan perbuatan kemaksiatan, ambil contoh zina? Karena takut manusia. Takut digerebek. Takut malu. Ini contoh yang kedua. Seseorang meninggalkan kemaksiatan, contoh zina, karena tidak sanggup. Dia nggak melakukan kemaksiatan karena nggak sanggup, nggak punya uang, nggak ada rekan untuk diajak berzina, atau lemah syahwat. Ya bagaimana mau berzina orang lemah syahwat kok? Nggak sanggup. Ya. Dan ada seseorang yang meninggalkan zina karena dia tidak berkehendak, dia tidak lemah syahwat, dia sanggup, tapi dia tinggalkan zina itu karena nggak berkehendak. Ngapain zina, orang ada kok pasangan? Nah, seperti itu. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ada pun bagi orang yang meninggalkan karena sebab-sebab yang lain, sebab-sebab yang lain itu sebab yang pertama, sebab yang kedua itu dikeluarkan, maka tidak ditulis baginya satu keburukan, juga tidak ditulis baginya satu kebaikan. Maka meninggalkan sesuatu karena Allah itu mendapatkan ganjaran pahala karena Allah, dan memang diniatkan. Tapi yang harus kita katakan, ganti tidak mesti harta. Ganti tidak mesti sesuatu yang bisa kita indera, kita pegang, kita rasa, kita kantongin berupa harta. Ganti tidak mesti itu. Karena tadi telah saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penggalan pertama, perbuatan manusia hamba. Tetapi kemudian di sana ada penggalan yang kedua, melainkan akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini perbuatan Allah, janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Maka ganti itu tidak mesti harta. Sebagian di antara kita menganggap bahwasanya ganti itu harus harta, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diindra. Tetapi ganti itu tidak mesti harta. Siapa Anda hingga harus dan mampu serta boleh mewajibkan Allah mengganti atas apa yang Anda tinggalkan dengan sesuatu yang bisa Anda indra? Siapa Anda? Siapa kita? Siapa kita hingga merasa layak untuk kemudian mewajibkan Allah Subhanahu wa taala menggantikan sesuatu yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang bisa kita indra? Ya Allah, saya telah meninggalkan kemaksiatan. Mana fulus? Siapa Anda sehingga merasa layak untuk kemudian menagih seperti itu? Siapa kita? Karena tidak ada satupun yang berhak untuk mewajibkan atau melarang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu, maka dia wajibkan untuk dirinya. Misalnya, kataba ala nafsir rahmah. Aku tetapkan untuk diriku memiliki sifat rahmat. Betul? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam hadis qudsi ini, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman untuk diri
hendak mengerjakan ini, dia hendak mengerjakan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan untuk dirinya, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murka. Kita nggak boleh kemudian, ya Allah saya sudah ninggalin kemaksiatan, mana fulus? Ya Allah saya sudah meninggalkan perbuatan zina, mana ini harta? Ganti tidak mesti harta, tidak mesti yang bisa diindra. Maka sebagian orang kemudian yang telah memilih untuk meninggalkan sesuatu karena Allah, itu bagus. Itu adalah penggal pertama dari hadis ini. Tapi resapi, imani, yakini penggal kedua dari hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan lisan Rasul yang mengatakan akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kita sama-sama tahu jemaah, meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Saya berikan satu contoh saja. Bukankah seseorang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, maka hatinya akan merasa tenang? Bukankah ketenangan hati, kelapangan hati itu merupakan anugerah yang sangat besar? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala memberikan contoh yang luar biasa kaum muhajirin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya perintahkan mereka untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, mereka tinggalkan segala sesuatu yang mereka miliki di kota Mekah. Baik rumah, harta, kebun, hewan ternak, bahkan karib kerabat keluarga mereka yang tidak hendak berhijrah, mereka tinggalkan di kota Mekah. Bayangkan kaum muhajirin seperti itu tabiat dan sifat mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada orang-orang Mekah lewat lisannya Rasul untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, mereka bukan meninggalkan satu hal, bahkan mereka tinggalkan seluruh hal. Sebagian di antara kita merasa iri, dan bagus sih iri seperti ini. Kenapa saya tidak menjadi sahabat ya? Bagus, hasad seperti ini bagus ya. Tapi kalau kemudian kita menginsafi keadaan diri kita, kita ini kadang-kadang hanya diperintahkan untuk meninggalkan satu hal, dan hal itu nggak besar-besar amat. Banyak kali yang apa alasan kita? Banyak sekali. Banyak kali itu logat Sidempuan. Oh iya, saya orang Sumatera Utara. Tapanuli Selatan. Banyak itu alasan sebagian di antara kita, padahal diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, dan sesuatu itu kecil, nggak besar-besar amat gitu. Tapi para sahabat muhajirin diperintahkan untuk meninggalkan kampung halaman mereka, harta mereka, kebun-kebun mereka, rumah mereka, bahkan diperintahkan untuk meninggalkan karib kerabat mereka yang menolak dan gak mau hijrah. Maka hijrah kaum muhajirin, dan hijrahnya itu gak main-main. Perjalanan kurang lebih 400 kilo. Bukan 400 kilo di kanan kirinya itu penuh dengan bunga, banyak naungan, ada tempat kuliner, rest area. Kalau 400 kilo penuh dengan naungan, kuliner, rest area, enak-enak aja ya. 400 kilo. Maka kaum muhajirin, sami'na wa ata'na, mereka tinggalkan itu Mekah. Berhijrah kemudian menuju ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik bagi mereka di dunia juga di akhirat. Kalau di akhirat, ini kan sesuatu yang ditinjau dari sisi kita pada hari ini belum bisa kita lihat. Apa sih ganjaran yang Allah berikan kepada kaum muhajirin? Kan nggak bisa kita lihat ya pada hari ini. Tapi kita imani. Tapi di dunia saja deh. Karena sebagian orang, apa
Apa ganjaran yang Allah berikan kepada kaum muhajirin di akhirat kelak? Ini kan masih abstrak. Sebagian orang-orang kafir, liberal, orang-orang rusak mengatakan dunia itu kontan, akhirat itu utang. Ngapain kita menggadaikan diri kepada sesuatu yang masih berhutang? Sudah yang kontan saja di muka bumi ini. Ini orang-orang yang rusak. Saya tidak hendak bawa Anda kepada apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum muhajirin di akhirat kelak. Enggak. Tapi pasti ada dan lebih baik. Coba deh, ketika mereka meninggalkan kampung mereka, Mekah, harta mereka, rumah mereka, karib kerabat mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk mereka. Karib kerabat mereka yang tidak hendak mengikuti mereka masuk dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan kaum-kaum Ansar. Dan yang menakjubkannya, ketika mereka meninggalkan Mekah yang mereka cintai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan lagi kota itu kepada mereka beberapa waktu kemudian. Ya enggak? Hah? Mereka tinggalkan pada tahun ke-0 atau 1 Hijriah, Allah kembalikan lagi kota Mekah itu kepada mereka di akhir sekitar tahun 8, 9 atau 10 Hijriah, Fathul Mekah. Mereka kembalikan. Ganti gak mesti harta. Bahkan kalau kemudian seseorang, kaum muslimin, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran yang lebih baik. Andai kata kemudian dicermati, kok nggak ada ya balasannya di muka bumi? Maka sudah barang tentu ketika tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan dengan yang lebih baik di muka bumi, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari janjinya lagi lupa. Maka pasti ada ganjaran di akhirat. Makanya kemudian jemaah, ketika orang-orang kafir, nauzubillah min zalik, lebih mementingkan kehidupan dunia, lalai serta lupa terhadap kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan keadaan orang-orang kafir supaya kaum muslimin tidak mengikuti jejak langkah mereka. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka Anda bisa lihat ini, mulai halaman keberapa sampai halaman keberapa itu. Saya bawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan ganti yang lebih baik. Tapi jangan sampai kemudian Anda menganggap dan mengharuskan ganti itu harta dan harus di dunia. Pembicaraan kita yang terakhir, bagaimana sih agar kita mampu meninggalkan sesuatu karena Allah? Bagaimana caranya agar kita mampu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini gak mudah. Meninggalkan sesuatu karena Allah bukan perkara yang mudah. Ini sulit. Sulit sekali. Karena langsung kita berhadapan dengan hawa nafsu kita sendiri. Ini perkara yang sulit ya. Meninggalkan sesuatu karena Allah bukan hal yang mudah. Ini sulit. Karena langsung kita berhadapan atau berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Tapi sudah barang tentu, ketika Rasulullah SAW menubuatkan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika Rasul menubuatkan, mengucapkan kalimat tersebut, maka ada kemungkinan dan hamba mampu meninggalkan sesuatu karena Allah. Kalau kemudian hamba tidak
Tetapi di sini kita memerlukan sudah barang tentu, selain upaya, kesungguhan, keseriusan, daya upaya, dan semisalnya, kita memerlukan hal-hal lain yang insya Allah Ta'ala akan kita sebutkan, dan ini bukan merupakan pembatasan. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memperkuat keikhlasannya, dia benahi, dia perbaiki keikhlasannya di dalam meninggalkan sesuatu tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perbaiki keikhlasannya, dia perkuat keikhlasannya, dia jaga keikhlasannya. Masuk di dalam makna ikhlas di sini, masuk di dalam makna ikhlas di sini, atau mungkin bisa Anda tambahkan memperkuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Salah seorang dari ketiga orang tersebut menghutangkan uang kepada karib kerabatnya yang perempuan. Maklum ya, riwayatnya hadisnya ya. Dan laki-laki ini cinta sekali kepada karib kerabatnya yang perempuan ini. Cinta seperti cintanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, cinta syahwat. Ketika dia tagih, mana hutangmu? Perempuan ini nggak bisa bayar. Sang laki-laki ini menawarkan opsi, aku akan lunas, aku akan anggap hutangmu lunas dengan syarat kita berzina. Maklum gitu ya. Maka ketika kemudian hampir terjadi perzinaan itu, perempuan itu mengucapkan satu kalimat, hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiba-tiba laki itu meninggalkan perempuan tersebut, dan dia katakan kepada perempuan tersebut, hutangmu lunas, aku bertobat kepadamu. Dan laki-laki itu mengatakan, ya Allah, kalau perbuatan itu aku kerjakan karenamu ya Allah, geser batu ini. Maklum. Maka perkuat rasa keikhlasan, termasuk perkuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama ketika berbicara tentang cinta, takut, dan harap, sebagian di antara mereka mengatakan hadirkan dalam makna yang hampir sama. Ya kalau mau diporsikan, dipersenkan, ya mungkin 35 secara persen. Sebagian ulama ada yang mengatakan kuatkan rasa harap. Kalau Anda dalam keadaan tua lagi sakit-sakitan, begitu ya, hadirkan rasa takut. Kalau Anda di dalam keadaan muda, sehat, banyak uang, nah seperti itu. Sebagian ulama ada yang memberikan masukan-masukan seperti ini. Walaupun cinta, takut, dan harap ini harus seberapa porsinya tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya, ada sebagian ulama yang memberikan arahan, kalau berhadapan dengan amal-amal soleh, Anda berharap amal soleh Anda diterima. Makanya di sana, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran, nah, hadirkan rasa harap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal soleh saya yang tidak seberapa ini. Tapi kalau Anda berhadapan dengan amal kemaksiatan, hadirkan rasa takut, jangan rasa harap. Jangan kembali. Kenapa Anda mengerjakan kemaksiatan ini? Saya berharap Allah akan ampuni dosa saya. Jangan. Kalau dalam bahasa media sosial, jangan ya dek, jangan. Begitu ya. Kenapa Anda mengerjakan kemaksiatan ini? Ya saya harap suatu saat Allah akan mengampuni saya. Salah. Dalil-dalil menunjukkan ketika berhadapan dengan kemaksiatan, hadirkan rasa takut. Itu pemuda yang hendak mengerjakan kemaksiatan, menzinai saudari kerabatnya itu.
bisa kita peroleh dengan memperkuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada surveinya Anda baca ya. Mengingat akan ganjaran terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ganjaran yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih baik. Ada ucapan yang luar biasa sebenarnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang betapa tidak berakalnya orang yang mengerjakan kemaksiatan di dunia. Umar mengatakan, kenikmatan kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang hamba di dunia itu sementara. Adapun azab yang menunggunya itu sangat besar. Sedangkan kesulitan dan kepayahan di dalam mengerjakan ketaatan di dunia juga sementara. Iya kan? Nggak ada di antara kita hidup selama-lamanya, enggak. Kepayahan dan kelemahan, kepayahan dan kesulitan ketika seseorang mengerjakan ketaatan di dunia juga sementara. Tetapi ganjarannya di akhirat selama-lamanya. Kemudian Umar mengikhtitam, menutup ucapannya, memberikan closing statement atas kalimatnya. Bagaimana orang bisa dikatakan berakal kalau dia memilih yang sementara, memilih kenikmatan sementara, begitu, dan meninggalkan kenikmatan yang abadi. Zina nikmat gak kira-kira? Kayaknya, ya kalau nggak enak ngapain ada orang berzina? Mungkin enak ya. Seberapa lama sih? Seberapa lama nikmat zina? Azabnya besar. Itu tidak katakan azabnya selama-lamanya, karena bisa jadi dia bertaubat, bisa jadi dia ampun. Makanya Umar bin Khattab tidak katakan azabnya selama-lamanya, enggak. Umar mengatakan azabnya besar. Coba cermati ini. Tinggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berusaha mengendalikan hawa nafsu. Berusaha mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkannya kepada hal yang lebih utama. Kita berusaha mengendalikan hawa nafsu kita arahkan kepada sesuatu yang lebih utama. Karena hawa nafsu sebagaimana dimaklumi itu senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Nauzubillah. Innan nafsa la'amaratu bisu illa ma rahima rabbi. Karena nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Maka coba kita kendalikan hawa nafsu kita. Bahkan dengan mengendalikan hawa nafsu, ini adalah pangkal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiya ma'wa." Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, lihat ini. Khafa, yakni menghadirkan rasa takut dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Ada hal yang mesti juga ditambah dari sini dalam surat Ar-Rahman. Ya. Yakni apa? Dalam surat Ar-Rahman. Wa man khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka baginya ada dua surga. Apa ya surga ada dua? Enggak, surga hanya satu. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam, dan Allah turunkan Nabi Adam ke dunia dengan sebab mengerjakan larangan
tersebut, itu adalah surga yang nanti akan ditempati oleh kaum muslimin. Khilaf ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam awal kitab beliau Hadil Arwah. Sebenarnya surga itu ada berapa? Tapi yang benar satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatan, dua surga. Surga apa ini? Surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia ini ada jemaah. Akidah yang sahih itu surga di dunia. Makanya ketika Imam Ibnu Taimiyah di penjara, dia mengatakan, yakni Imam Ibnu Taimiyah di penjara karena dengan sebab satu dan lain hal, diantaranya karena membela akidah Ahlussunnah yang dia tuliskan dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah. Imam Ibnu Taimiyah masuk penjara dan dia bersenandung, yakni mengatakan apa? Al-bustani wa riyadil jannati fi qalbi. Yang namanya taman dan kebun-kebun surga itu di dalam hati. Ya. Surga itu di muka bumi itu ada. Makanya Rasulullah mengatakan, "Iza marartu bi riyadil jannah fartau." Apabila kalian melewati taman-taman surga, mampir. Para sahabat bertanya, "Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah?" Majelis ilmu. Berarti ada surga di dunia ini. Iya kan? Itu sabda Rasulullah. Di hati seorang muslim ada surga. Dalam makna akidah yang benar, majelis ilmu surga dan semisalnya. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi diri dia untuk meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan atas kita, niscaya mudah. Tidak mampu seorang hamba mengerjakan sesuatu apapun juga kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La muqallibul qulub tsabit qalbi ala dinik. La haula wala quwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yakin kita. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk meninggalkan sesuatu karena Dia. Kemudian di bagian akhir dari makalah saya yang saya tulis ini, saya berikan beberapa kisah yang menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dialah Nabi Daud, dialah Nabi Sulaiman, dialah Nabi Yusuf alaihi wassalam. Dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat yang dia tinggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan segala sesuatu di kota Mekah. Diuber dia oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini termasuk seorang sahabat yang ketinggalan hijrah. Dia ketinggalan, dia bersendiri pergi dari Mekah menuju ke Madinah. Oh, orang-orang kafir Quraisy gembira. Ini dia ini, ada satu orang yang sendirian pergi dari Mekah menuju ke Madinah. Kita tangkap yuk, kita jadikan sandera. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, sini dekat-dekat, kalian kalau berani akan jadi mangsa dari anak panah saya. Maka orang-orang kafir Quraisy tahu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi adalah orang yang pandai di dalam memanah. Mereka melakukan jebakan sehingga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tidak bisa memanah. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, kalian orang-orang Mekah, kenapa kalian nguber-nguber saya? Apa kalian nggak tahu saya meninggalkan harta benda berupa rumah, kebun, hewan-hewan ternak di kota Mekah? Itu siapa yang paling cepat untuk mencapai rumah, kebun, dan harta-harta saya, maka itu menjadi miliknya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy nih? Berbalik badan, meninggalkan Suhaib. Itu sifat tabiat orang-orang kafir.
mengganggu orang Islam, kasih fulus, berhenti mereka. Iya kan? Itu hukum alam. Orang-orang kafir kalau mengganggu orang Islam, kasih fulus, berhenti mereka. Berbalik badan itu orang-orang kafir Quraisy, balik ke kota Mekah, berlomba-lomba mencapai rumahnya Suhaib. Ini milik saya, kebunnya Suhaib ini milik saya, ini kuda-kudanya milik saya. Suhaib terus melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Rasulullah SAW melihat kemudian ada kepulan apa? Kepulan abu. Ya ini pertanda ada orang yang mendekat, ya toh. Kelihatan kemudian Suhaib dalam keadaan terengah-engah sampai kepada Rasulullah SAW. Rasul memperhatikan Suhaib dan datang dalam keadaan lari terengah-engah. Padahal Rasul tahu dia punya kuda, dia punya ini, punya itu. Rasul cermati. Suhaib tak bawa apa-apa. Yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu milik dia tinggalkan di kota Mekah. Apa kata Rasul? Dalam arti untuk menggembirakan hati Suhaib, sekaligus juga sebagai bentuk pelajaran bagi kaum muslimin yang ada pada saat itu hingga hari kiamat, Suhaib sudah beruntung. Suhaib sudah beruntung. Suhaib sudah beruntung. Padahal segala sesuatu Suhaib tinggalkan. Dan Anda tahu, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi meninggalkan segala sesuatu di kota Mekah. Begitu. Ketika di kota Madinah, hidupnya pas-pasan. Dia tidak pernah kemudian datang kepada Rasul, ya Rasul, kan engkau mengatakan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini mana rumah yang lebih besar? Mana kuda yang lebih bagus dan lebih banyak? Karena di dalam hati para sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW, mengetahui bahwasanya ganti tidak mesti dengan harta, bahkan ganti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih baik daripada apapun juga. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, jemaah. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki semua keutamaan. Kita yakin bahwasanya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang menjadi PR bagi kita adalah untuk senantiasa memupuk keimanan, mempertebal keyakinan, percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesudahan yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala andai kata ada kekeliruan yang saya ucapkan dan kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Baik, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan juga? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada? Ada. Sebenarnya permasalahan tazkiyatul nufus itu seperti ini contohnya. Itu tidak ada pertanyaan pelik. Yang pelik itu ada mempraktekannya. Iya kan? Yang hal-hal seperti ini tuh sebenarnya nggak ada pertanyaan pelik. Yang pelik itu mempraktekannya. Ya, tapi mungkin ada pertanyaan di sini. Tapi jangan pelik-pelik ya pertanyaannya. Mudah-mudahan saja. Apa Ustaz, ini ada pertanyaan titipan Ustaz? Iya. Jawabannya boleh saya titipkan? Jangan. Iya. Ustaz, ini kan ada 3 poin yang Ustaz katakan tadi: meninggalkan maksiat untuk Allah, balasannya ganjaran. Ini kita mendapat ganjaran. Iya. Terus meninggalkan maksiat karena ingin pujian, itu akan mendapat dosa dan syirik. Meninggalkan maksiat karena hendak mendapatkan pujian atau tujuan-tujuan yang semisalnya, iya. Ya itu riya, kesyirikan, betul. Iya. Terus poin ketiga, Ustaz mengatakan meninggalkan karena tidak suka. Ya, karena tidak berhasrat. Ini ganjarannya apa, Ustaz? Tidak ada ganjarannya dan dia juga tidak berdosa. Baik. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, lihat itu di halaman, ini nggak ada halamannya ya, lembar keberapa ini? Lembar ke-6. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menjelaskan hal-hal tersebut, ini kan
Yang pertama, kedua, ketiga ini kan saya sarikan dari ucapan Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 738. Saya ringkas dari ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Imam Ibnu Taimiyah berkata, adapun bagi orang yang meninggalkannya karena sebab yang lain, sebab yang lain ini selain sebab yang pertama dan kedua. Jadi seseorang meninggalkan sesuatu itu bisa jadi karena Allah, bisa jadi karena takut dicela oleh manusia, bisa jadi dia meninggalkan itu. Gini, saya lebih mudahkan lagi ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Meninggalkan sesuatu itu bisa jadi karena Allah, bisa jadi karena sesuatu selain Allah, bisa jadi karena tidak berhajat. Nah, begitu ya. Meninggalkan sesuatu karena Allah ini memiliki ganjaran. Meninggalkan sesuatu karena selain Allah ini riya, kata Imam Ibnu Rajab. Meninggalkan sesuatu karena tidak berhajat, bukan karena Allah, bukan karena manusia, tapi dia nggak berhajat aja, nggak pengen, nggak mau melakukannya, begitu, maka dia tidak berdosa sekaligus tidak berpahala. Lihat, cermati, sama-sama tidak mengerjakan perbuatan tersebut, meninggalkan perbuatan tersebut, tetapi bisa berbeda ganjarannya. Kalau kemudian seperti itu, ngapain kita capek-capek tidak memiliki ganjaran? Lebih baik kita capek, sulit, susah meninggalkan hal tersebut, kita barengi dengan niat karena Allah. Karena sama-sama nggak mengerjakannya, toh. Iya. Saya pikir tidak banyak. Dan ada yang banyak panjang pula. Pertanyaan, jika seseorang pernah melakukan zina sampai ia memiliki anak, kemudian dia bertobat, apakah dosanya akan terampuni atau tetap mendapatkan siksaan kelak di neraka meskipun dia sudah bertobat? Atas orang-orang yang melakukan perbuatan dosa apapun, dan setelah itu dia melakukan taubat dan istighfar, dia memperbaiki keadaan dirinya dengan memperbanyak mengerjakan amal-amal soleh, maka kita harap atas orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Kita harap atas orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya seseorang yang mengerjakan perbuatan dosa besar bahkan, sudah barang tentu selain kesyirikan dan pembatal keislaman dan keimanan, andai kata dia tidak bertobat sekalipun, itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata dia tidak bertobat. Ini kan keyakinan Ahlussunnah. Seseorang yang mengerjakan perbuatan dosa, bahkan dosa besar, selain dosa besar tersebut, dosa kesyirikan dan yang semisalnya dari pembatal keislaman dan pembatal keimanan, dan dia mengerjakan perbuatan dosa besar tersebut, bahkan sampai matinya dia tidak bertobat, maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Allah menghendaki Allah akan ampuni, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya, Allah akan azab. Ya, seperti itu. Apalagi di sini yang bertanya, berzina, memiliki anak, tidak ada yang salah dengan anaknya. Karena anak tidak akan menanggung dosa perbuatan kedua orang tuanya, tidak ada yang salah dengan anaknya. Lalu kemudian dia bertobat, ini bagus sekali. Dia melakukan perbuatan dosa, dia bertobat. Apakah dosanya akan terampuni? Kita harapkan seperti itu. Kita tidak katakan pasti terampuni. Karena mengatakan pasti terampuni atau pasti diazab itu tidak boleh. Kita harapkan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dia harus supaya kemudian memiliki potensi kans yang lebih besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat dengan taubatan yang nasuha. Perbanyak dia mengerjakan amal-amal soleh. Menyesal dia mengerjakan perbuatan tersebut, dia perbaiki keadaan dirinya, dan seterusnya. Adapun apabila dia sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apakah kelak akan mendapatkan siksa di neraka walaupun dia sudah bertaubat? Maka kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ampuni dosa dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ampuni dosa dia, maka dia tidak akan mendapatkan azab atas perbuatan dosa tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-hasanat yudhibna sayyi'at? Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, menghapus keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Ini kan dengan asumsi Allah terima taubatnya. Iya, yang dipersisikan oleh para ulama bukan itu sebenarnya. Catatan keburukannya itu masih ada apa enggak? Iya kan? Tapi hadis Bitokoh menunjukkan catatan keburukannya tetap ada. Maklum hadis Bitokoh ya. Hadis tentang 99 catatan keburukan, yang satu catatan keburukannya itu sejauh mata memandang. Ini menunjukkan walaupun dosa itu telah terhapus dengan kuatnya tauhid seseorang, catatan keburukannya tetap ada. Ini pendapat yang kuat yang saya pegang, dan ini pendapatnya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi At-Tahari. Kiat agar bisa istiqomah di jalan yang lurus. Nah, itu tadi saya isyaratkan itu. Ada bocoran nih. Saya telah tulis suatu makalah berjudul apa? Lupa saya judulnya. Tapi saya ada tulisan saya judulnya apa ini? Hijrah istiqomah atau apa begitu, agak lupa saya tulisannya. Nah, di dalam makalah tersebut saya tulis itu ya, kiat-kiat agar istiqomah. Saya tulis di antaranya, ya istiqomah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama yang masyhur itu menyebutkan hidayah ada dua. Hidayah irsyad wa dilalah dan hidayah taufik wal ilham. Tetapi sebagian ulama semisal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab dia Tauhidul Bayan di Syajaratul Iman menyebutkan bentuk hidayah yang ketiga, hidayah sabat. Hidayah sabat. Hidayah sabat ini nama lain atas istiqomah. Keistiqomahan itu memerlukan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah sabat, hidayah ilham dan taufik itu milik Allah. Tapi kita minta, makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabit qalbi ala dini, tetapkan hatiku, diriku di atas agama. Maka supaya bisa istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya bisa istiqomah, pilih-pilih pergaulan teman. Karena manusia itu kata Rasulullah SAW, al-maru ma'adini khalilin. Manusia itu akan terpengaruh dengan teman menduduknya. Sahabat karib kerabatnya yang terdekat, falyanzur ma ta'khudhu an khalilan. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berteman. Nah itu dia. Nah, ini ada banyak kiat-kiat istiqamah. Di antaranya itu ya, saya sebutkan. Iya. Ini satu lembar ada 3 pertanyaan, saya pilih satu saja lah. Ya. Bagaimana cara mengajak kepada anak-anak agar bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mengingatkan anak-anak kita agar jangan mengerjakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Kita ingatkan, dan tidak lupa juga kita doakan. Kita arahkan mereka, ya, kita arahkan mereka untuk kemudian memiliki teman-teman yang baik. Kita cermati dengan siapa mereka bergaul. Kita ajak mereka ke majelis-majelis ta'lim dan seterusnya dengan berbagai macam cara. Ya. Nah, kita ini sebenarnya harus mengenal karakteristik anak kita. Kita ini punya anak lebih dari satu, kadang-kadang karakteristik mereka nggak sama. Maka harus kita mengenal karakteristik anak kita. Ada di antara mereka yang mungkin lebih mengenal kalau diberikan nasihat. Ada di antara mereka yang mungkin lebih mengenal kalau kemudian didiamkan. Mungkin ada di antara mereka yang lebih mengenal kalau kemudian diberikan hukuman. Ada di antara mereka yang lebih mengenal kalau diberikan penghargaan reward. Nah, ini macam-macam kan. Makanya ketika Rasul berhadapan dengan manusia, contohnya Ummahatul Mukminin, ketika ada masalah konflik antara Rasul dengan Ummahatul Mukminin, kadang-kadang Rasul diam. Kadang-kadang Rasul pergi.
diam terus, tidak marah terus, tidak pergi terus. Kadang-kadang ada yang Rasul tegur dengan teguran keras. Ketika Aisyah misalnya mengatakan, ya Rasul, Maria yang kayak gini, maksudnya pendek begitu ya. Aisyah, engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang ada kata kalimat itu dimasukkan ke dalam lautan maka akan mencemarinya. Aisyah, Ummu Salamah ngirim pinggan, apa? Pinggan, piring. Iya piring, betul. Ya Rasulullah, ini dari siapa? Ummu Salamah? Dilepas, prank pecah itu. Betul? Apa yang Rasul lakukan? Senyum sambil mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, ini piring ganti piring. Iya kan? Ini piring ganti piring. Senyum Rasul. Kalau yang tadi marah Rasul sama Aisyah. Pada suatu saat Aisyah ngomel-ngomel, bareng sama Hafsah ngomel-ngomel. Dia apa? Bersekutu mereka berdua, Aisyah sama Hafsah ngomel-ngomelin Rasul. Datang sahabat, ya Rasulullah itu tuh, di perempuan-perempuan ngomel-ngomel. Apa kata Rasul? Ya telah marah ibunda kalian, sambil senyum. Didiamin sama Rasul. Seluruh istri Rasul minta tuntutan apa? Naik uang belanja, betul? Apa Rasul marah? Enggak, Rasul tinggalin semuanya. Rasul apa? Tinggalin semuanya. Tidur di mana? Kandang kambing. Rasul tinggalin semuanya. Menghadapi orang itu terkadang perlu ketegasan, terkadang ya cukup disenyumin, terkadang ditinggalin. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita ini tidak sama tabiatnya. Bahkan satu orang pun kadang-kadang berubah dari satu tabiat dan tabiat yang lain. Yang harus kita pelajari adalah kita harus belajar menjadi orang tua yang baik terlebih dahulu, sehingga mensikapi anak kita dengan cara yang baik lagi depan. Ini jemaah yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya katakan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa